Halo semua anak-anak KAKR, sehat semua anakku kan? Ya, kita berharap, kita percaya bahwa situasi ini akan semua berakhir atas pertolongan Tuhan untuk kita. Tapi kita tidak pernah putus asa untuk mencari kehendak Tuhan, mencari perintah-perintah Tuhan melalui pembacaan kita dari Alkitab dan dari persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Selamat Paskah semuanya. Oke, mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Bangkit Serukan Nama Yesus. Ikut semua, orang tua juga kalau ada di rumah ya, bersama semangat bernyanyinya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu memohon berkat untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami bersama-sama mau membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi sumber kuat kami untuk memahami semua kehendak Tuhan. Biarlah pimpinan Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu, juga anak-anak sekolah minggu, supaya mereka juga dapat mengerti maksud Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu.
ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, selamat Paskah anak-anak kami semuanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tema kita hari ini Yesus bangkit. Ya, kalau perayaan Paskah ini sangat senang ya, biasanya ada kuis, ada dapat hadiah, ada cari telur Paskah. Wah, sangat seru. Tapi kali ini kita di rumah bersama-sama dengan orang tua dan keluarga kita. Ya, kita sangat senang sebagai orang percaya karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan Kristus ini menjadi sumber sukacita kita, karena dengan Tuhan Yesus bangkit, kita juga akan bangkit dari antara orang mati. Bila mana pada waktunya nanti kita meninggal, ya, kita akan dibangkitkan bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi Alkitab juga menyaksikan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ya, bahwa ada juga nanti orang yang masih hidup ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini tadi disaksikan bahwa Maria dan teman-temannya pergi ke kuburan untuk memberikan penghormatan, memberikan rempah-rempah untuk mayat Yesus. Ini tradisi orang Yahudi ya. Dan pada hari yang ketiga itu biasa mereka memberikan rempah-rempah untuk mayat yang sudah meninggal. Ternyata setelah mereka sampai di kuburan, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan mereka berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus sudah hilang, dicuri oleh orang lain. Tetapi ada orang yang berdiri, 2 orang di dekat kuburan itu memakai pakaian yang berkilau-kilauan, dan mereka sangat ketakutan. Ya, mereka sangat ketakutan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Kemudian kedua orang ini mengatakan kepada mereka, ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidak hilang. Tuhan Yesus tidak dicuri oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang yang mati. Karena mereka ini juga mengingatkan, ini kan sudah dikasih tahu Tuhan Yesus sebelumnya bahwa dia akan mati karena dosa-dosa manusia dan disalibkan karena kesalahan manusia. Dan kematian Yesus itu tidak berakhir di kematian, tetapi akan ada kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sumber keselamatan kita, nakku ya. Jadi kita tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada yang takut, tidak ada yang dipengaruhi oleh orang lain yang mengatakan, mana mungkin Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Pasti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang yang mati. Itu harus kita percayai bersama-sama, nakku ya. Jadi perayaan Paskah ini sumber semangat kita, kebangkitan Kristus Yesus adalah pembebasan kita, hari kemerdekaan kita, hari kelepasan kita, supaya kita tidak pernah takut menjalani hari-hari kehidupan kita. Ya, walaupun kali ini kita Paskah di rumah, jangan sedih, nanti ke kesempatan yang lain kita boleh juga merayakan Paskah bersama di gereja, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita. Tapi kali ini kita merayakan Paskah bersama-sama kakak, abang, adik, dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua, anakku ya. Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan sumber selamat kita, sumber kebangkitan kita, dan kita semuanya akan dibangkitkan melalui kemenangan Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 344, ayat yang pertama. Kita nyanyikan ini 2 kali. Ayo, semua bernyanyi, nakku ya.
susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami semuanya. Kami selalu mengingat kebaikan dan cinta kasih Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak KAKR supaya selalu takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, saling mengasihi bersaudara satu dengan yang lain. Dan Tuhan, Engkau lepaskan kami dari COVID-19 ini supaya segera mungkin dapat bertemu dengan guru sekolah minggu, dengan kawan-kawan kami di sekolah, kawan-kawan juga di gereja, dan juga dengan keluarga besar kami. Karena kami percaya semua anak-anak kami sudah rindu berkumpul, rindu bermain, rindu bercerita dengan semua sahabat-sahabatnya. Tuhan, berkatilah orang tua anak-anak kami, supaya mereka juga Tuhan berikan rezeki dan kesehatan, sehingga segala biaya yang dibutuhkan Tuhan selalu melengkapinya. Ya Bapa di surga, berkatilah juga anak-anak kami dalam menyelesaikan PR-PR-nya, tugas-tugasnya, dan persiapan untuk ujian, supaya mereka berhasil naik kelas dan juga mereka mendapatkan nilai yang baik. Tuhan, Engkau berkati mereka juga supaya selalu merindukan cinta kasih Tuhan, mau rajin berdoa dan membaca Alkitab, dan juga mau bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau lepaskan bangsa kami dari COVID-19 ini. Pimpin Tuhan Presiden kami Joko Widodo, begitu juga dengan semua anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, supaya mereka bekerja seperti untuk Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang berbeda aliran kepercayaan kami, supaya mereka juga sungguh-sungguh mendoakan keadaan kami ini, supaya kami selalu diberkati dalam hubungan persaudaraan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, dan memberkati semua gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak kami yang berulang tahun, Engkau genapkan sukacitanya. Engkau berikan kekuatan dan sukacita serta penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan kesehatannya. Anak-anak kami yang sedang berduka cita, Engkau hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami, karena kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Selamat sukacita. Jangan bosan, tetap semangat.